Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat. Kembali kita ketemu dengan mata kuliah statistik 1. Topiknya saat ini adalah ukuran-ukuran statistik. Kita ketahui bahwa ukuran statistik ini ada 3, yaitu ukuran memusat, central measure of central tendency, ukuran letak, dan ukuran dispersi. Baik, kita mulai dengan PowerPoint seperti ini. Ini kita mulai di sini aja dulu ya. Peragaan slide dari awal. Oke. Seperti ini. Ini alamat email Universitas Digital Jakarta. Ini website kami, jakartadigitaluniversity.com. Ini playlist kita, dasar-dasar statistik. Topik yang sekarang adalah ukuran statistik. Tutor saya sendiri, Almizan Ulfa. Ukuran statistik, seperti sudah disampaikan tadi, ada 3, ukuran pusat, ukuran letak, ukuran varian. Definisi masing-masing. Definisi ini nanti kita tekankan kembali waktu penggunaan Excel, komputer Excel. Ukuran pemusatan adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya. Ukuran letak data adalah suatu nilai tunggal yang mengukur letak nilai-nilai pada suatu data, atau biasanya juga disebut dengan ukuran yang didasarkan pada letak dari ukuran tersebut dalam suatu distribusi. Ukuran varian atau variasi atau dispersi adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai pusatnya. Ada 3 jenis ukuran pusat, yaitu mean average atau rata-rata hitung, atau banyak juga yang menyebutnya sebagai rata saja. Ada median, ada modulus. Mean average sering disebut mean saja, adalah suatu nilai hasil dari membagi jumlah nilai data dengan banyaknya data. Median merupakan segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau terbesar sampai terkecil yang tepat di tengah-tengahnya bila pengamatan itu ganjil, atau rata-rata kedua pengamatan yang di tengah bila pengamatan genap. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau dengan frekuensi yang paling tinggi. Modus tidak selalu ada. Ini terjadi jika frekuensi semua data sama. Modus juga dapat lebih dari 1. Jika terdapat lebih dari 1 frekuensi tertinggi yang sama dikatakan sebagai bimodulus. Mean atau mean average, rata atau rata-rata hitung untuk data tidak berkelompok. Simbol statistik mean. Untuk populasi itu mu, ini ya. Jumlah nilai seluruh anggota populasi dibagi dengan jumlah anggota populasi. Misal anggota populasi hanya 3. Katakan nilai anggota pertama atau anggota A sama dengan 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan 3. Maka min atau mu dari populasi ini adalah 2 tambah 4 tambah 3 dalam kurung semuanya dibagi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Min rata-rata hitung dari populasi yang beranggotakan 3 ini adalah 3. Bisa dibuat rumus atau formula. Mu sama dengan penjumlahan linear, ini simbol penjumlahan linear, mulai dari I sampai N, X, I, ya, mulai dari X, I sampai N, I sembarang nilai positif. Sembarang nilai positif tidak termasuk 0, saya kira.
N adalah jumlah populasi. Maksudnya min penjumlahan nilai anggota pertama I sama dengan 1 jika kita mulai dari 1 hingga nilai anggota terakhir, anggota ke N, dibagi jumlah seluruh anggota populasi. Untuk sampel X bar, X ada baloknya di atas ini, sama penjumlahan nilai seluruh anggota sampel dibagi dengan jumlah anggota sampel. Sisi sebelah kanan tanda sama persis dengan rata populasi, kecuali N itu huruf kecil. Huruf N simbol dari jumlah sampel. Maksudnya ya, formula mu ini pada prinsipnya sama dengan penjumlahan sama dengan formula dari X bar, rata-rata sampel. Yang berbeda itu hanya N-nya aja, ini N besar atau N kecil. Oh, ada juga yang membuat X ini di huruf kecil, nggak jadi masalah itu. Ini untuk sampel, contohnya N sama dengan 4, N1 sama dengan 1, misalnya N23, N35, dan N43. Maka rata-rata sampel X bar-nya buka kurung 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 3 tutup kurung dibagi 4 sama dengan 3. Mencari dengan aplikasi Excel gampang sekali, kita bisa 20, 30, 100, 1000 itu langsung saja nanti. Mencari median. Jika banyak data N ganjil dan tersortir, maka median itu adalah data ke N plus 1 dibagi 2. Contoh, untuk data 2, 3, 5, maka letak median adalah anggota nomor 3 ditambah 1. Jumlah anggotanya 3 ditambah 1 bagi 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi anggota nomor 2 ini, ya, mediannya 3. Jika anggotanya seperti ini, ganjil tapi lebih besar dikit, 2, 4, 6, 7, 9, maka nilai median 6 yang di tengah sini. Nilai median terletak pada anggota nomor 3. Bisa kita buat pakai rumus ini aja, tapi karena datanya kecil dan sudah berurut, kita ambil aja yang di tengah, ganjil. Jika banyak data atau N genap dan tersortir, maka median itu adalah kurung kotak data ke N dibagi 2 ditambah data ke kurung N bagi 2 tutup kurung tambah 1 tutup kurung kotak dibagi 2. Misalnya kita punya sederetan data 2, 4, 6, 9. Mediannya adalah data ke N dibagi 2. Ini yang pertama ini ya, mencari itu data yang mana itu. Data N adalah data ke 4, N-nya 4 kan. 4 dibagi 2, yaitu nilai data kedua. 4 bagi 2 sama dengan 2, berarti nilai data kedua, yang ini 4 ini. Plus data ke N plus 2 ditambah 1, N bagi 2, tadi sama dengan 2 tambah 1, 3. Jadi datanya adalah data ketiga, yaitu angka 6. Jadi mediannya 4 tambah 6 bagi 2, 10 bagi 2 sama dengan 5. Yang ini di tengah, 4 kena genap. Mencari median dengan Excel saja ya. Nah, ini kita buat Excel saja. Ini kita ke sini, tapi kita stop sharing dulu supaya terekam. Ya, stop sharing. Oh, share ya. Ya, stop sharing. Kita share. Stop sharing, ukuran statistik tadi sudah saya, oh ini stop sharing dulu, kemudian kita hidupkan lagi ya sharingnya supaya terekam. Sharing lagi, kita ke Excel-nya tadi yang sudah dibuka. Nah, ini Excel kita sudah dibuka. Ini kita tutup aja dulu ya, kita tutup dulu supaya untuk sembunyikan ya. Ini kan, nah ini sembunyikan. Sudah kita lock, sembunyikan, indah. Jadi tinggal angkanya ini kosong. Kita mau membuat rata-rata yang sederhana, misalnya
3, 4, 3, 4, 7, 7, 5 aja, jadi 12 kan, 15. Berapa banyak anggotanya ini kan jelas 3, tapi bisa kita hitung jumlah berapa banyak anggota kita ini, jumlahnya 3, jumlah keseluruhannya ini 7, 12 ya. Jelas 12 ini 12, tapi kita bisa menggunakan rumus mencari 12. 12 ini beranda ya. Kita ambil ini jumlah. Nah, jumlah udah terblok semua ini. Key 1 sampai dengan key 3. Jumlahnya 12 kan sama. Berapa banyak anggotanya? 1, 2, 3. Jelas 3, tapi kita bisa pakai rumus nanti berguna kalau untuk angka yang besar. Ya, anggotanya ini 3. Nah, anggotanya 3. Ya, kita cari count-nya beberapa. Beranda, kita cari hitung angka. Ya, kita lihat ini di sini auto sum, kita klik sebelah kanan. Nah, ini menunya rata-rata, hitung angka, max, terus dan lainnya. Kita hitung angka aja. Nah, ini terlalu banyak karena kita hanya maunya 3, 4, 5. Jadi kita bukan sampai Q4, tapi kita maunya sampai Q3. Jadi kita ganti aja ini Q3. Q3 jumlahnya kan tetap 3. Rata atau min kita tahu tadi adalah jumlah seluruh anggota yang kita amati, baik itu populasi maupun sampel, dibagi dengan jumlah anggotanya. Jadi rata min kalau melihat dari sini bisa kita hitung, kita beri tanda sama dengan jumlah keseluruhannya itu dibagi 3. Ya. Nah, itu min-nya adalah 4 rata-ratanya. Ya, 12 bagi 3, 4. Jadi kita menggunakan tanda sama dengan untuk sinyal pada Excel bahwa kita akan menggunakan rumus. Nah, itu tanda sama dengan yang kita ketik tadi, sama dengan ini nih, sama dengan Q4 bagi Q5 sama dengan. Kita akan menggunakan rumus. Bisa juga kita langsung dari Excel ya, Excel min ya, dari formula yang tadi ya. Kita bisa langsung dengan menggunakan menu otomatis dengan simbolnya itu tadi, simbol yang sebentar kita cari simbolnya dulu ya. Kita carikan sisipkan, cari simbol ini, simbol penjumlahan ini. Nah, kita akan menggunakan, terlihat nanti maunya satu aja. Kenapa? Karena satu aja maksudnya ini ya. Ini 1 bukan 2. Jadi kita sini klik di sini, kita ke beranda. Nah, ini ketemu simbol ini, kita ambil menunya min ya, rata-rata yang ini. Rata-rata average. Dia terblokir seluruhnya ini karena kita posisi kursornya di sini. Sedangkan yang kita perlu hanya 3 ini aja. Jadi kita sampai ke Q3 aja. Ini kita robah bukan Q6. Kita robah jadi Q3. Q3 kita
Nah, kan Excel min-nya sama dengan 4 rata-ratanya. Jadi sesuai dengan definisi kita tadi, ya, sesuai dengan definisi tadi, kita buka lagi ini, munculkan, ya. Munculkan, ya. Nah, ini muncul definisinya. Min adalah suatu nilai yang merupakan hasil dari membagi jumlah nilai data dengan banyaknya data. Itu yang kita kerjakan tadi. Ya. Jadi ini jumlah data 12 dengan banyaknya data 3. Bisa kita cari dengan formula seperti ini, ya, semi otomatis, ya, sama dengan Q4 dibagi Q5, ini Q4 dibagi Q5, atau langsung dengan formula ini tadi, formula rata-rata ini tadi, sama. Nah, ini kegunaannya akan sangat bermanfaat sekali kalau kita datanya besar, ya, datanya besar. Ini misalnya berapa aja datanya tuh, kita ketik di sini aja, ya, supaya jelas. Misalnya datanya di sini, kita mulai datanya, ini supaya jangan mengganggu. Ini kita tutup lagi aja. Tutup, kita sembunyikan. Kita di sini aja. Jadi kita mau menggunakan data yang besar, ya. Kita menggunakan data yang besar. Kita buat yang mana ini? Kita di sini aja lah data yang besar, ya. Sembarangan aja misalnya. 1, 2, 4, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 7, 8, 15. Sementara kita bisa lebih banyak lagi. Kita lihat hitung angkanya dulu, ya. Count atau hitung angka. Berapa banyak maksudnya jumlah anggota dari data kita ini. Ini kalau kita hitung manual ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ragu-ragu. Hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Datanya ada 12. Ini kalau kita pakai beranda sini, ya, hitung angka, langsung itu kan 12 sama, ya. Kita juga perlu jumlahnya, jumlah ini berapa, ya, jumlah dari angka-angka ini berapa, ya. Kalau kita mau sisipkan ini tadi, sisipkan simbolnya tadi ini, ya. Sisipkan tutup, ya. Nah, jumlah itu kita bisa pakai ini tadi, bisa jumlah pakai kalkulator, bisa pakai rumus itu tadi, beranda, ya, kita ambil di sini, jumlah langsung ada jumlah ini. Nah, ini berlebih lagi dia sampai T29, padahal kita hanya perlu sampai T28, 28, ya, T, karena kita posisinya di bawah. Kalau kita kursornya posisikan di sini akan sama itu, ya, T28. Jadi kita rubah ini. Kita rubah ini T28. T28 kita kali, ya, jumlahnya 84, ya. Berapa minnya? Min sudah sesuai dengan formula tadi, jumlah dibagi
jumlah angka, jumlah anggota, jumlah nilai dibagi jumlah angka. Kita tadi kasih formula sama dengan formula itu menunjukkan formula 84 dibagi 12. Minnya 7. Kita pakai bisa mencari pakai formula Excel ya, min dengan formula Excel. Kita lebarin lagi. Nah, ini ke sini, kita ambil di sini beranda, klik ini, keluar, hitung rata-rata ini, ya. Rata-rata. Nah, ini lagi-lagi dia sampai T31, padahal kita hanya perlu T28. Jadi ini kita rubah lagi, ketik T28. Tuh, sama 7. Gitu. Sekarang kita lanjut ke median. Lanjut ke median. Nah, median tadi rumusnya seperti ini. Kita tutup dulu. Kita cari contoh yang sederhana dulu. Median. Kita sembunyikan median. Misalnya ini ya, sederetan angka kita punya 1, 3, 5. Mediannya nilainya di tengah kan, nilainya di tengah itu adalah ini udah berurutan kan, sudah berurutan, jadi nilainya langsung 3. Kita bisa cari. Bisa juga pakai ini, mencarinya, ya, mencari mediannya pakai formula median dengan formula Excel. Median dengan formula Excel. Nah, itu kita ambil di sini beranda. Kita ambil di sini. Ini fungsinya nggak ada rata-rata, hitung angka, maksimum, minimum, fungsi lain. Kita ambil fungsi lain. Ini ada median. Median, kita klik OK. Dia P8 sampai dengan P11. P8 sampai dengan P10. Kita perlunya P10 saja. P8. Ini ada kekeliruan. P8 sampai dengan P10. Kan? P8 sampai dengan P10. Untuk kurung. Jadi yang P8, nah ini sudah P8, P10. Double kurung. Oh, kurung ini mengganggu. Yes. Coba. Ini misalnya, oke, salah ya. Oh, salah. Tidak. Oke. Kita salah, jadi ketiknya median P8, P10 yang ini yang berlebih, ya, kita hapus saja. Nah, median P8, P10. Tuh, sama dengan 3, persis. Ya. Nah, kemudian kalau ini, datanya genap, okay, ya, kita harus cari nilai di tengah, kan. 2, misalnya 5, 2, 6, ya, itu nilainya di tengah. Dan harus diurutkan. Kita urutkan dulu ini. Gelapkan dulu, ya. Ambil data, urutkan. Ini kolom 5, ini S. Kolom S, ya. Nilai sel terkecil terbesar, oke. Nah, ini udah berurutan 2. Jadi mediannya yang di tengah ini 2 tambah 5, 7, 3,5. Ya. Nilainya 3,5. 3, ya, 5, 3,5 nilai mediannya. Kita lihat observasi langsung aja.
Tapi bisa kita pakai ini lagi, formula lagi, ya. Pakai formula lagi, fungsi lain, itu. Kemudian ada median, oke. Tuh. Dia bilang S8 sampai S11. Ya. Tidak, kita hanya maunya sampai S10 saja. Salah lagi ini. Batal. Ya. Beranda, kita ambil ultrasound, fungsi lain, median, oke. Ini kita di sini aja lebih gampang merubahnya. S10. 10, satunya kita hapus saja. S8 sampai dengan S10. Tuh. Mediannya sama dengan 2. Ya, salah. Ya. Media dengan formula Excel sama dengan 2. Ini 3,5. Mediannya untuk angka ini ada yang salah ini. Coba kita cari lagi. Beranda formulanya salah sekali. Fungsi lain median itu S8 betul sampai dengan S11. Tidak, kita maunya S11. Oh betul sampai S11 4 ya. Nah, 3,5 sama seperti ini ya. Mediannya 3,5 seperti itu. Nah, sekarang kalau datanya banyak, prinsipnya sama ya. Datanya banyak, misalnya itu ada 1, ada 2, ada 3, ada 2, ada 1, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 8, 7, 6, 20, angkanya seperti itu ya. Berapa nilai median? Nah, ini ganjil atau genap dulu. Ini kita count dulu ya, nilai angka atau count. Count. Kita ambil di sini lagi. Di sini kita hitung angka ya. Hitung angka. Oh, kita taruh di sini dulu supaya dia nilainya di tempat kursor yang kita taruh itu. Hitung angka, itu udah ada ya seluruhannya itu. Berarti ada 15. 15 berarti 15 tambah 1, 16 bagi 2, 8. Pada urutan observasi ke-8. Pada observasi ke-8. Kalau kita ini kita sisipkan. Ini kita buat observasi ya, observasi berapa? Observasi kita beri ini supaya bukan angka, kasih koma 1, dan terus ya jumlah angkanya 15 ya. 15. Dia akan pada ke observasi ke-8. Ini letak mediannya di sini. Posisi median di sini. Posisi median di sini. Ini kita kasih tanda, sisipkan ya, sisipkan bentuk, ya. Bentuk, sisipkan. Oh tidak, oh ini kita baru dia mau sisipkan itu bentuk kita buat tanda panah yang gede ya. Jadi di sini posisi mediannya di observasi ke-8, tapi belum tentu nilai 8 ini. Yang ini kita urutkan dulu. Kita urutkan dulu supaya kelihatan di tengahnya. Kita copy aja dulu. Copy, salin, ya, taruh di sini. Taruh di sini. Beranda pas. Nah, ini kita taruh di sini. Kita urutkan ini. Beranda, ada data, ambil datanya, kita ambil filter, ya, nggak usah diperluas, kita hanya perlu kolom ini saja, tidak perlu nambah kolom lain. Urutkan, oke, kolom W, ya, ini kolom W, nilai selnya yang ini yang mau kita urutkan, terkecil terbesar.
Oke, nah ini. Jadi nilai mediannya adalah 6. Ini posisinya di tengah. Nilai median dari data ini 6. Ini secara manual berdasarkan urutan ini. Tapi bisa kita mencari mediannya itu median dengan aplikasi dengan formula Excel langsung yang itu tadi ya, dengan menu formula Excel. Jadi mediannya itu kita taruh di sini, misalnya kita ambil beranda sama ini auto sum, fungsi lain, ya ini median ya. Oke, W9 sama dengan W24. Betul nggak W24? W bukan 24. 24 kosong nggak jadi soal. Ya. Tapi kita perlunya W23 benar sampai sini. Ini juga tidak mengganggu, tapi kita buat yang benar saja. W23. So, mediannya 6, persis sama dengan yang ini. Persis sama. Ya. Ini sama. Ini sama juga. Nilainya 6. Nah, hal yang sama jika datanya genap, ya. Kalau dengan Excel langsung saja kita bakal dapat nilai yang di tengah dibagi 2. Misalnya yang ini kita copy saja, ya, ini copy, kita taruh di sini, paste, ya. Ini nilainya 15, kita buat tambah 16. Ini kan sudah berurutan, kita tambah yang satu lagi 2, terus 1. Menurut ini tadi observasi ke yang di tengah, ya. Observasi yang di tengah itu rumus mediannya panjang itu n dibagi n bagi 2, ini jumlahnya 21 deh. N bagi 2 kan jelas. N bagi 2 11,5. Coba kita lihat ini formulanya. Kalau beranda kita formulanya nggak ada di sini ya, ada di itu. Sembunyikan, munculkan median ganjil n plus 1 bagi 2 median genap. Median genap rasanya n dibagi 2 ditambah n bagi 2 plus 1. N bagi 2. Oh iya, betul. Ini kita simpan lagi, kita sembunyikan lagi. Nah, ini genap. Jadi posisi median data genap itu menurut ini rumus kita tadi, ini kotak balok ya. Ini kurung ya, n ditambah 2, n dibagi 2, ditambah dengan n dibagi 2, n bagi 2 tambah 1, n dibagi 2 tambah 1 ya. Ini tutup kurung di sini. Ada salah tanda kurung nggak ya? Mungkin sintaknya. Oh, ini harus ditambah sintak satu sini lagi supaya benar, nggak mempengaruhi. Ini kemudian kita kasih kurung kotak di sini. Ini dibagi dengan 2.
Jadi yang pertama N dibagi 2 ini, N dibagi 2 ini sama dengannya N-nya 16 bagi 2 kan sama dengan 8. 16 bagi 2 ini sama dengan 16 bagi 2 sama dengan 8. 16 bagi 2 sama dengan 8. Jadi nilai observasi ke-8 ditambah dengan N dibagi 2 ditambah 1. Ya. Itu berarti 8 ditambah 1. Jadi ini kita 16 bagi 2 ini ditambah 1. Itu berarti 8 berarti 9. Jadi observasi ke-8 dan 9, observasi ke-8 nilainya berapa? Lepas dulu. Observasi ke-8, sebentar dulu ini lepas dulu. Nah ini, udah tua. Harus diganti. Nah ini, nilai observasi ke-8. Itu berapa nilai observasi ke-8? Ini observasi ke-8 nilainya 8. Nilainya 8 ditambah dengan nilai observasi ke-9. Nilai observasi ya, nilai observasi ke-8. Nilainya 6 bukan 8 ya. Nilai observasi ke-8 6. Oke. Ini kan observasinya. Observasi ke-8 nilainya 6. Sedangkan observasi ke-9 nilainya 7. Nilainya 7. Jadi mediannya adalah 6 ditambah 7 dibagi 2. Jadi median adalah 6 ditambah 7 dibagi 2. Dibagi 2. 2 sama dengan adalah itu sama dengan 13 adalah 6,5. 6,5. Mediannya 6,5. Kalau yang 11 observasi tadi mediannya 6, sekarang 6,5. Kalau kita menggunakan formula median dengan menu formula Excel, ya, kita ambil, kita taruh di sini nilainya berapa? Ini nilainya harusnya sama 6,5 juga ya. Kita ambil di sini beranda, ambil fungsinya lagi, fungsi lain tadi kita median lagi. Oke. Ini dia nggak punya usul ya. Kita katakan mediannya itu untuk ini. Sini adalah Y9, betul kan? Y9 sampai dengan Y10.
yang ini Y9 sampai dengan Y24. Y9 kita beri tanda di sini. Kita beri tanda di sini titik 2 Y24. Y24 betul kan? Y24 betul. Betul. Nah, kalau sudah itu kita enter. 6,5 persis sama kan? Kita beri bold 6,5 ini. 6,5 sama 6,5. Jadi sesuai dengan definisi kita tadi, kalau kita mau kembali melihat definisi dari median, ini kita buka lagi, munculkan. Ini udah muncul di sini. Oh, belum muncul ya. Munculkan. Belum. Ini baru munculkan. Tuh, munculkan. Ini median merupakan segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar atau terbesar sampai terkecil yang tepat di tengah-tengahnya bila pengamatan itu ganjil tadi yang datanya 15 atau rata-rata kedua pengamatan yang di tengah yang tadi ya observasi ke-8 dan 9 bila pengamatannya benar, itu mediannya. Jadi sesuai dengan definisinya tadi. Jadi median kita adalah observasi ke-8 dan observasi ke-9. Ini observasi ke-8 dan observasi ke-9, 7, 6,7, 13, 6,5. Sedangkan kalau kita dengan menu formula Excel langsung dapat 6,5. Sekarang kita mencari modus. Modus itu kita tutup dulu yang ini. Atau kita langsung saja ke sini bisa ya, modus ini bisa tutup. Merupakan nilai yang paling sering muncul atau dengan frekuensi yang paling tinggi. Paling sering atau dengan frekuensi yang paling tinggi. Ini kalau kita tutup dulu, misalnya. Kita sembunyikan. Jadi kita katakan ini observasi atau data. Data ke 5, data ke-1 sampai ke-5 ya. Ya, data ke-1 itu nilainya berapa? Nilainya berapa? Data ke-1 katakanlah nilainya 5,2, data kedua nilainya 3. Salah ya. Data ke-1 nilainya 2, data ketiga nilainya 1, ini nilainya 5, ini nilainya 7, kita katakan ini nilainya katakanlah 9. Nah, modusnya tidak ada kalau di sini, banyak kita dirubah sedikit, ini katakanlah 2. Nah, data ini ada 2, 1, 1, 2. Nah ini gampangnya kita kalau datanya sedikit ini kita urutkan dulu ininya. Ini kita copy aja dulu ya. Beranda, kita copy, kita pindahkan ke sini. Beranda, paste ya. Yang ini kita urutkan dulu ya. Data kita ambil urutkan di sini. Lanjutkan. Urutkan. Oke. Nah ini udah berurutan ya. Berurutan ini. Salah, ini modus nggak perlu berurutan. Berurutan hanya untuk gampang kalau kita kerjakan secara manual ya. Jadi ini nilainya.
Data pertama nilainya 1, ya. Kedua, frekuensi nilai ini berapa banyak frekuensinya? Frekuensi 1, frekuensinya 1 kan hanya ada 1 itu. 2, frekuensinya 2, 7 frekuensinya 1, 9 frekuensinya 1. Jadi modusnya di sini, modus frekuensi yang paling banyak atau paling tertinggi. Yang lainnya 1 semua, yang ini 2 modusnya. Jadi kalau pakai Excel, karena formula di sini mencari modus itu tidak ada, rata-rata itu maksimum fungsi lain. Ini yang ada itu median, count, sum, average, if, hyperlink, maksimum, minimum, sum, edge, batal nggak ada. Jadi kita kalau mencari di Excel, mencari modus itu kita diurutkan dan dicari frekuensinya. Misalnya seperti ini ya. Kita cari lagi observasi. Kita buat ini observasi ke kita buat 1 misalnya, kita tarik aja ke bawah berapa kita maunya, katakanlah 20 aja, 15, 16, 18, 20, 19, 20. Observasi 20, ada 20 observasi, nilainya buat sembarang aja ya, berapa itu bisa kita mulai 1, 3, 3, 3, 1, 5, 8, 6, 7, 2, 3, 5, 7 misalnya, 5, 12, 3, 5 lagi, misalnya 4 lagi, gitu. 5 lagi, dan terakhir katakanlah 1. Ini data awalnya. Yang ini kita urutkan dulu nilainya supaya tahu. Jadi kita urutkan, langsung aja ya kita urutkan sini, kita gelapin dulu di blok ini, ambil data sini, data, kemudian urutkan, lanjutkan dengan pilihan ini, satu kotak saja, kita tidak perlu yang banyak, urutkan, oke, kita klik oke. Ini udah berurutan. Jadi kita tulis frekuensinya. Ini frekuensinya berapa? Kita bisa pakai formula ini kalau mau supaya yakin count-nya, kita bisa pakai count untuk 1 itu. Kita ambil di sini beranda, ambil itu hitung angka untuk ini aja. Nah itu. Nggak mau dia ya, coba beranda. Kita gelapin dulu aja mungkin. Gelapin itu beranda, auto sum, hitung angka. Dia keluarnya di situ. Hitung angka, lalu kita di sini beranda, hitung angka. Ini mau deh. Hitung angka kita taruh di sini, dan tarik ke bawah. Ini T2 sampai dengan T4. 1, 2, 3, 4, T2 sampai dengan T4. Ini titik 2, T4. Nah, 3 kan gitu. Ini yang angka 2 ini berapa? 1, 2, 3, 4. Kita mau pakai ini lagi juga, ya. Pakai formula juga. Itu hitung angka. Kita T6, kita maunya T berapa ini? T5 sampai dengan T7.
T5 sampai dengan T7. T5 sampai dengan T7. Oh, jumlahnya 3 ya. Dan seterusnya. Ini copy. Kita copy aja, nanti kita perbaiki formulanya. Copy, kita taruh di sini. Ini kita paste. Ini formulanya count T8 T10. 3 ini kita mulainya T8, T9, T10, ini T11 sampai T11. T11. Nah, 4 kan, 3 ini ada 4 di sini. 1, 2, 3, 4. Ya, itu 4. Ya. Sedangkan 4 ini kita ada 2 frekuensinya. 5 frekuensinya 3, ya gampang aja, nggak usah pakai rumus. Ya. 6 frekuensinya 1, 7 frekuensinya 2, 8 frekuensinya 1, 12 frekuensinya 1. Jadi frekuensi yang paling tinggi berapa? 3. Jadi modus kita itu ada 3. Ya. Triple modus ini. Ini ada modusnya 3, ya. 1 modusnya itu 1. Kemudian ini tidak ada hanya 4. Ini modus kita. Satu modusnya frekuensi yang paling tinggi sesuai dengan definisi tadi. Modus adalah frekuensi yang paling sering muncul atau paling tinggi. Nah, ini jadi modus dari data ini. Modus dari data ini adalah 4. Maksudnya, modus dari data ini bukan 4, adalah 3. Adalah 3. Salah, 3, 4. Modus dari data ini adalah 3. Maksudnya angka 3 ini paling sering muncul dibandingkan dengan yang lain atau dengan frekuensi yang paling tinggi. Nah, sesuai dengan muncul kan. Ini modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau dengan frekuensi yang paling tinggi. Jadi yang itu tadi, ya. Modus kita untuk data yang jumlah observasinya yang panjang seperti ini adalah frekuensi tertinggi 4 adalah untuk angka 3. Saya kira untuk pertemuan sekarang cukup dulu ya. Nanti kita pertemuan berikutnya masih dalam ukuran memusat, measures of central tendency untuk mean, median, modus, tetapi untuk data berkelompok. Terima kasih. Sampai ketemu pada sesi yang berikutnya. Salam. Stop share. Ini